IT yang sudah dan sementara difasilitasi melalui LCD yang ada, komputer, laptop yang ada. Jadi orang sudah mengurangi lagi kertas. Jadi adik-adik harus, siswa yang baru ini betul-betul harus mengikuti perkembangan yang ada dan didukung juga dengan orang tua siswa yang ada. Apalagi di masa daring ini, adik-adik siswa betul-betul melaksanakan pembelajaran melalui daring ini harus ikut. Ada sanksi-sanksi yang akan ditetapkan oleh sekolah ketika tidak ikut. Bukan menakut-nakuti, jadi ini sekedar ketika ada orang tua saat ini mendampingi, boleh terus mendampingi anak untuk mengingatkan terus mengenai ketentuan-ketentuan disiplin yang ada di sekolah. Nanti sebentar ada beberapa wakil-wakil yang akan memberikan mengenai aturan disiplin dalam rangka pengembangan mutu pendidikan yang ada. Dan saat ini adik-adik siswa sangat diharapkan oleh pimpinan dalam kegiatan 2 hari ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah, ada banyak materi-materi yang didapati, akan dinilai oleh pengurus OSIS, panitia yang ada, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang cuma bermain-bermain, akan dinilai oleh pengurus OSIS. Karena pengurus OSIS ini saat ini berada di sekolah bersama dengan wakil-wakil staf guru yang ada dalam rangka memperlengkapi, mengingatkan kepada siswa yang baru berbicara dengan ketentuan dengan aturan sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Bitung. Jadi saat ini harus pertama adik-adik harus memahami, orang tua juga selaku pimpinan mau mengingatkan harus mendukung program pengembangan mutu pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Bitung ini, terutama disiplin, karakter yang ada, perbedaan siswa dari SD sampai kalau dorang di SMP ini ada perubahan. Jadi bukan cuma berubah di segi cara berpakaian, tetapi wawasannya, karakternya harus ada perubahan. Karena ini dibimbing oleh wali-wali kelas yang ada, dari kelas 7 sampai kelas 8, kelas 9 akan dibimbingi oleh satu wali kelas yang ada. Dan ketika melaksanakan pembelajaran, setiap 2 jam terjadi pergantian yang ada di dalam kelas. Oleh karena itu sangat diharapkan adik-adik siswa, orang tua siswa yang mendampingi saat anak mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, tetap harus ada komunikasi dengan wali-wali kelas yang ada, agar supaya koordinasi yang baik, apalagi di masa daring ini, harus wali kelas berkoordinasi dengan orang tua, agar supaya dalam rangka pembelajaran ini, orang tua bisa mengetahui sampai sejauh mana pengembangan mutu pendidikan bagi anak daripada Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini Kepala Sekolah mau menyampaikan materi kepimpinan di dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Lanjut, Vicky. Apa arti itu pemimpin? Arti daripada pemimpin itu adalah inti dari manajemen. Manajemen seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam memimpin, sehingga mempunyai kemampuan untuk boleh mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Itu sebagai pemimpin, pengertian daripada pemimpin yang ada. Jadi adik harus mesti mengetahui, dan tolong itu ditulis supaya sebentar akan timbul atau pimpinan sekolah akan bertanya atau adik-adik siswa yang akan bertanya. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang
aktif membuat satu rencana-rencana untuk tetap berkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan atau organisasi-organisasi agar supaya mencapai suatu tujuan yang bersama-sama. Jadi itu sebagai pemimpin yang ada, dan tugas dan peran pemimpin. Tugas dan peran pemimpin yang pertama adalah pemimpin bekerja dengan orang lain. Jadi dalam organisasi itu tanpa ada anggota tentu tidak akan terlaksana dengan baik. Ya, hal yang kedua, pemimpin adalah pemegang tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan yaitu akuntabilitas. Jadi kalau Bapak sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, dalam rangka memaju kembangkan mutu pendidikan, Bapak harus melaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi, yaitu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, melalui pemerintah Kota Bitung. Itu tujuan sebagai pemimpin. Dan banyak juga pemimpin-pemimpin yang lain, misalnya dalam organisasi gereja, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemimpin mengimbangi pencapaian tujuan dan prioritas. Jadi kalau mau mencapai itu tujuan, apa yang diinginkan melalui satu organisasi, pemimpin itu harus mampu kuat merangsang anggota-anggota yang ada, agar supaya dalam satu kegiatan itu boleh tercapai apa yang kita inginkan. Supaya kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan tujuannya terlaksana. Dan yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Jadi pemimpin itu harus betul-betul mampu apa yang dipercayakan atau menjadi seorang pemimpin, betul-betul harus mampu melihat situasi dan kondisi yang bagaimana mau merangsang anggota yang ada dengan beda-beda pemikiran, tetapi tujuannya satu. Itu pemimpin yang betul-betul harus mampu. DP konseptual itu dia mampu, harus kuat. Yang kelima itu manajer adalah seorang mediator. Pemimpin itu sebagai manajer, seorang mediator, sebagai perangsang, sebagai contoh, sebagai teladan. Harus punya kemampuan menjadi seorang pemimpin. Dan ketika menjadi seorang pemimpin, ini ada yang di poin ke-6 ini, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Dalam arti, sesulit-sulit apapun di dalam suatu kegiatan itu, harus ada keputusan. Keputusan yang sulit harus dilaksanakan oleh pemimpin, agar supaya apa yang dia dipercayakan menjadi seorang pemimpin, mampu dia melaksanakan. Seperti kepala sekolah. Bayangkan sesulit-sulit apapun program dalam rangka pengembangan mutu pendidikan, apalagi di SMP Negeri 2 Bitung ini, siswa hampir 1.500, guru hampir 80. Kalau setambah dengan tuh cleaning service, satpam, bagaimana seorang pemimpin harus membuat satu keputusan dalam rangka pengembangan mutu pendidikan, supaya ini pengembangan mutu pendidikan, supaya adik-adik yang ada di sini, adik-adik siswa yang ada di sini, bukan cuma sekedar adik-adik datang atau apa. Bagaimana mau merangsang dari adik-adik supaya semangat giat belajar. Tentunya pemimpin harus menyampaikan kepada guru-guru yang ada. Harus dibuat begini. Harus ada tindakan disiplin. Kalau adik-adik siswa, anak-anak karakternya yang tidak baik, harus ketika sudah disampaikan ada sanksi. Supaya ada perubahan. Itu keputusan-keputusan yang sulit diambil oleh pemimpin, tetapi harus. Jadi adik-adik siswa harus dalam kepemimpinan ini, sama dengan saat ini ada pengurus OSIS yang ada ketua OSIS, terstruktur. Ini masuk dalam profil sekolah SMP Negeri 2 Bitung. Supaya adik-adik siswa yang baru ini betul-betul tahu, masuk di sekolah mungkin selama pendaftaran ini, di masa penerimaan siswa baru PPDB,
Adik-adik mungkin pernah datang ini 400 sekian siswa yang ada. So dapat bayangan, oh ini kotek di sekolah, oh ini kotek masuk begini di masa COVID ini, loh memang kotek diatur. Ada harus mesti pakai masker, masuk mesti tes suhu, ketika di dalam harus ketemu dengan siapa, sudah diatur. Dan itu bukan cuma gampang, itu kepemimpinan yang Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi adik-adik siswa harus betul-betul mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Karena di aturan di sekolah ini memang sudah diatur sedemikian untuk adik-adik boleh ikut, boleh terimplementasi. Supaya betul-betul selama 3 tahun adik-adik di sini ada perubahan. Dan itu satu kebanggaan daripada orang tua. Nah, diatur oleh pemimpin, oleh kepala sekolah, didampingi oleh wakil-wakil yang ada, guru-guru yang ada bidang-bidang guru-guru, ada bidang mata pelajaran, ada guru BK, ada wakil kesiswaan, itu tuh struktur, profil sekolah struktur SMP Negeri 2 Bitung. DP pemimpin adalah kepala sekolah Tommy Maudipaat SPD. Jadi adik harus mesti tahu, kalau berada di lingkungan sekolah. Apalagi ini di masa daring, betul-betul tidak ada alasan. Itu sudah menjadi ketentuan selaku pemimpin yang ada. Harus punya HP, harus punya pulsa. Nanti kalau kurang mau lihat tingkat ekonomi, nanti sekolah lagi yang akan memberikan melalui dana BOS yang ada. Asal betul-betul orang tua yang tidak mampu. Jadi ada kolaborasi antara orang tua mampu dan tidak mampu, demi tujuannya satu, itu tujuan daripada sekolah kita dan diatur oleh pemimpin yang ada. Lanjut. Nah, masuk sekarang dari prinsip-prinsip sebagai pemimpin. Prinsip dari pemimpin adalah seorang yang mau belajar seumur hidup. Nah, kalau mau belajar seumur hidup, sama dengan orang. Biar lagi adik-adik sekarang mau belajar di sini, ingin mau gapai cita-cita, umpamanya kita mau jadi dokter, gitu. Ketika sudah jadi dokter, tetap lagi belajar, Nah, belajar itu supaya orang tidak ketinggalan ilmu pengembangan mutu pendidikan yang ada, informasi-informasi yang baru. Orang harus belajar biar orang sedokter. Jadi adik-adik siswa ini harus betul-betul belajar. Jangan bosan-bosan. Sedang kepala sekolah masih suka kepala sekolah ini, masih banyak belajar, suka belajar. Begitu juga dengan guru-guru yang ada. Kalau guru-guru setiap hari belajar, bagaimana mau kembangkan ini materi ajaran ini, umpamanya matematika, for adik-adik siswa. Jadi guru lagi belajar. Itu yang pertama, pemimpin adalah seorang yang belajar seumur hidup. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Nah, ini pemimpin harus berorientasi pada pelayanan, sama dengan guru. Harus dia mampu lakukan apa yang dia belajar, dia mampu lakukan kepada siswa-siswa yang ada, bukan cuma siswa baru, kelas 8, kelas 9. Dan yang ketiga, membawa energi yang positif. Ya, namanya kalau mau bicara positif, semua orang punya keinginan apa yang diprogramkan itu boleh berjalan dengan baik, itu dengan hal yang positif. Tetapi butuh energi, orang butuh kekuatan yang ada. Jangan orang mau belajar-belajar, orang sunat jam makan, ya kan? Berikut, percaya pada orang lain. Orang sebagai pemimpin, orang harus percaya adik-adik siswa. Ketika sebentar siswa yang baru ini, kalau menjadi pemimpin sebentar di dalam kelas, apa yang suka mau diprogramkan, betul-betul pemimpin harus percaya kepada teman-teman yang ada, agar supaya apa yang direncanakan, program yang direncanakan baik di dalam kelas, bagi adik-adik siswa yang baru, apalagi sebentar kalau kita semua dilaksanakan tatap muka, tentu sebagai pemimpin, sebagai wali kelas harus
membentuk dulu ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris bendahara. Nah, setelah itu sudah menjadi seorang pemimpin ketua kelas. Ketua kelas ketika jadi pemimpin sama dengan Bapak harus percaya kepada rekan-rekan bawahan-bawahan, Bapak punya bawahan guru-guru yang ada. Agar supaya ketika dalam program pengembangan mutu pendidikan betul-betul terimplementasi apa yang disampaikan program. Itu menjadi percaya kepada seorang pemimpin harus percaya kepada orang lain. Yang berikut keseimbangan dalam kehidupan. Orang juga ketika jadi pemimpin, orang juga mesti lihat adik-adik siswa. Kalau ngoni di dalam kelas sebentar harus mulia, ada perbedaan dalam kehidupan yang ada, kehidupan ekonomi dan lain-lain. Orang harus melihat itu. Berikut melihat kehidupan sebagai tantangan. Nah, itu kehidupan sebagai tantangan itu sama dengan era yang sekarang sudah era digital. Kalau orang sebagai siswa yang baru betul-betul orang melihat tuh perkembangan sekarang. Harus ikut perkembangan sekarang. Orang tua juga yang ada yang saat ini sementara mendampingi anak daripada bapak ibu, semesti melihat tuh perkembangan. Orang tua juga harus mendukung, apalagi dalam organisasi kepimpinan. Saya kira orang tua sudah malahan ada yang lebih memahami berbicara tentang kepemimpinan yang ada dalam kehidupan atau tantangan-tantangan yang sekarang ini yang kita laksanakan, terutama berbicara tantangan di SMP Negeri 2 Bitung saat ini menjadi tantangan bagaimana memaju kembangkan mutu pendidikan. Nah sekarang tantangan yang ada bagaimana kiat-kiat sebagai pemimpin memotivasi kepada guru-guru yang saat ini sementara sudah menjadi suatu program di tahun ajaran, rencana kalau sudah tatap muka, adik-adik siswa akan melihat, oh ini kok itu kepala sekolah Jabilang. Kepala sekolah Jabilang orang semua menggunakan pembelajaran sistem digital. Nah, dan ini orang harus mengikuti. Dan berbicara tentang hal yang berikut yaitu sinergitas. Orang harus bersinergi menjadi seorang pemimpin, adik-adik siswa harus berkolaborasi dengan teman-teman, apalagi ketua kelas kan jadi pemimpin nanti, adik-adik siswa harus berkolaborasi. Jangan jadi pemimpin sesama dengan tuh muka polisi atau muka militer. Bagaimana
Sekolah sebelum mengakhiri materi ini, kepala sekolah mengingatkan kepada adik siswa, berkaryalah dan berprestasilah, raihlah cita-citamu, buat kami bangga kalian bersekolah di SMP Negeri 2 Bitung. Saya kira ini yang boleh pimpinan sekolah menyampaikan. Semoga dengan materi ini boleh memberikan satu wawasan pengetahuan kepada adik siswa baru. Semoga tetap semangat, tetap terus mengikuti pembelajaran biar di masa daring ini. Tetapi harapan daripada pimpinan yang ada, paling torang cuma mau daring cuma 1-2 bulan. Ke depan torang akan semua tatap muka. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan materi kepemimpinan. Kiranya materi ini bisa menumbuhkan rasa pemimpin dalam jiwa Casiro. Ya, Bapak. Oke. Jadi orang mau istirahat 5 menit untuk materi selanjutnya. Jangan lupa absen, on kamera. Kamera dinyalakan. Jangan lupa rambut untuk perempuan diikat 2, dipakai pita. Absen, jangan lupa. Nanti dikirim di chat. Chat di Zoom dan chat di grup WA. Sudah, Mbak.